Halo, aku Ida, aku Reski, dan aku Almira. Kali ini kita akan membahas tentang anti narkoba bagi generasi muda. Ingatkah kamu tentang kasus narkoba artis ini? Aktor Ahmad Zhoni kembali ditangkap polisi karena memakai narkoba. Sebelumnya 2017 lalu, Ahmad Zhoni juga terjerat kasus narkoba karena mengkonsumsi ganja. Akibat kasus narkoba tersebut, artis ini akhirnya mendapatkan hukuman kurungan penjara. Lalu, tahukah kamu apa itu narkoba? Aha, aku tahu. Yuk aku jelasin. Narkoba atau yang disebut dengan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif menurut Kementerian Kesehatan dapat disebut dengan nafza dan adiktif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika memiliki makna, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun bahaya narkoba bagi remaja adalah dapat merusak perkembangan otak remaja. Dan apabila perkembangan otak remaja tersebut rusak, maka dapat menurunkan kemampuan belajar remaja tersebut. Dan apabila kemampuan belajarnya menurun, maka akan pula menyebabkan gangguan hubungan dengan orang terdekat, contohnya adalah orang tua. Selanjutnya adalah penyalahgunaan dan ketergantungan obat. Yang pertama adalah opium dan turunannya. Opium dapat dibagi menjadi dua, yaitu opium mentah dan opium masak atau yang sering disebut dengan candu. Salah satu obat yang diekstrak dari tumbuhan opium adalah opioid. Opioid berfungsi untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat atau sebagai obat bius sebelum operasi. Selanjutnya adalah stimulan. Stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Contoh dari obat ini adalah kokain. Kokain berfungsi untuk merangsang pikiran atau tubuh sehingga dapat meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah sedatif dan halusinogen. Obat sedatif merupakan obat yang memiliki kandungan senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedasi lemah sampai dengan tertidur pulas. Selanjutnya adalah halusinogen. Halusinogen merupakan salah satu golongan obat tertua yang digunakan oleh manusia. Senyawa obat halusinogen biasanya digunakan dengan cara ditelan dan dihirup, menghasilkan efek psikologis dan fisik yang kompleks, termasuk perubahan persepsi, pergerakan kognitif dalam realitas, dan perubahan emosional. Lalu, tahukah kamu di mana kita dapat menemukan barang terlarang itu? Mari kami ajak ke sebuah tempat bernama kasino. Apa itu kasino? Kasino adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Biasanya, bidang usaha ini sangat menjanjikan dan memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Sehingga selain narkoba dan obat-obatan terlarang, di tempat ini kita juga dapat menemukan kegiatan perjudian dan minuman beralkohol. Lalu, apa saja jenis perjudian yang ada ya? Beberapa jenis perjudian yang ada adalah roulette, blackjack, craps, lotto fair, slot machine, QQ, lempar peser atau bulu ayam. Namun, fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya perjudian online. Menurut data dari Bareskrim Polri, kasus perjudian online meningkat sebesar 25% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun perjudian online secara umum dilarang berdasarkan undang-undang, kemudahan akses internet telah memicu peningkatan signifikan dalam jumlah kasus perjudian online. Adapun faktor melakukan judi menurut Carlson and Tommy tahun 2019 adalah faktor ekonomi keluarga, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan rendahnya sumber daya manusia. Gangguan judi adalah kecanduan berjudi yang akut yang biasanya berdampak besar pada kehidupan pribadi penderita.
Tanda-tandanya diantaranya adalah keinginan untuk terus-menerus meningkatkan jumlah taruhan, tidak mampu atau tidak bisa menghentikan keinginan untuk berjudi, ingin berjudi saat merasa stres, dan bergantung atau meminjam uang pada orang lain untuk memenangkan permainan. Kemudian, apa itu alkohol? Alkohol bersifat adiktif dan merupakan zat psikoaktif yang menyebabkan perubahan sistem tubuh baik akut maupun kronis. Adapun dampak yang bagi kesehatan adalah dapat merusak organ dan menimbulkan penyakit kronis. Pada kesehatan mental dapat menjadi pemarah dan tidak berpikir jernih. Pada dampak sosial dapat menciptakan hubungan yang tidak harmonis dan tindakan kriminal. Berikut merupakan faktor seseorang mengkonsumsi alkohol. Yang pertama adalah faktor predisposing, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisikan terjadinya perilaku seseorang. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang bahayanya alkohol. Yang kedua adalah enabling factor, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Salah satunya adalah kurangnya informasi terkait hukuman bagi penyalahgunaan alkohol. Yang ketiga adalah reinforcing factor atau faktor pendorong. Contohnya adalah faktor pola asuh keluarga dan lingkungan pertemanan. Tahukah kamu? Salah satu siswa SMA Negeri 7 Pinrang mengatakan bahwa perilaku mengkonsumsi minuman keras atau alkohol berawal ketika ikut sama teman-temannya dan akhirnya mencoba, mulai dari segelas dan akhirnya kecanduan. Lalu, apa saja ya intervensi untuk hal-hal tersebut? Yang pertama adalah program pencegahan dan fokus pada peningkatan kesadaran serta edukasi masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan berbasis komunitas. Selanjutnya, dalam pendekatan rasional kontrak perilaku dapat dilakukan dengan cara identifikasi perilaku target, analisis ABC, menentukan jenis penguatan, pemberian reinforcement atau reward, dan review kontrak. Dalam mengatasi tekanan teman, kita harus berani untuk mengatakan tidak dan mencari dukungan terkait masalah yang sedang kita hadapi dan mengganti aktivitas lain ke yang lebih positif. Kita juga harus membangun kepercayaan diri dengan meningkatkan self-esteem, yaitu set tujuan dan memperbaiki keterampilan, dan ikut kegiatan positif seperti menemukan dan tekuni minat yang baru. Dukungan keluarga dan sekolah juga sangat penting. Dalam keluarga, kita dapat mendiskusikan bahaya narkoba dan keputusan yang sehat. Dalam sekolah, kita dapat mengikuti program anti narkoba dan kegiatan yang mendukung. Lalu, bagaimana jika terlanjur terjerumus? Tidak perlu khawatir, kita dapat mencari bantuan profesional seperti menghubungi konselor atau layanan rehabilitasi, atau dapat meminta dukungan dan bicarakan dengan keluarga atau teman terdekat. Yuk, sama-sama kita menciptakan generasi muda yang sehat. Terima kasih.